tentang tugas atau tulis karya ilmiah, yaitu yang berjudul Analisis Peningkatan Selera Masyarakat untuk Mengkonsumsi Makanan Siap Saji dan Makanan Beku di Era Pandemi. Bab 1 dari tugas saya ini yaitu makanan siap saji adalah makanan yang mudah dan cepat diolah sebagai makanan rumahan. Mengolah makanan siap saji sudah menjadi kebiasaan dan kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat pada saat sekarang ini. Karena pola masyarakat dalam mengkonsumsi makanan sebisa mungkin dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat dan dapat menghemat waktu. Sedangkan makanan beku atau makanan frozen food adalah jenis makanan yang diawetkan dengan teknik pembekuan selama beberapa bulan dengan temperatur berkisar kurang lebih 8 derajat Celcius atau lebih rendah sehingga hal ini akan membuat produk makanan menjadi lebih tahan lama. Adapun teknik untuk pembekuan dengan kemasan untuk tujuan menjaga makanan tersebut. Kedua jenis makanan ini yang semakin lama semakin meningkat permintaannya di kalangan masyarakat dan juga makanan siap saji adalah istilah untuk makanan yang dapat disajikan dan dilayangkan dengan cepat. Pada saat sekarang ini, gaya hidup modern saat ini semuanya serba praktis dan kemajuan teknologi yang pesat seringkali membuat kita mengkonsumsi makanan yang praktis penyajiannya, yang bisa disebut dengan makanan siap saji tersebut. Apalagi pada masa-masa pada saat sekarang ini, kedua jenis makanan ini yaitu makanan cepat saji dan makanan beku atau frozen food sangat dimanfaatkan keberadaannya oleh masyarakat pada saat pandemi seperti saat ini. Rumah makan atau restoran cepat saji sekarang banyak dijumpai di setiap kota, di mana penyajiannya dilakukan dengan cepat atau biasa disebut dengan fast food, seperti contoh fried chicken, pengertian lain dari makanan cepat saji adalah makanan yang mudah dan cepat diolah sebagai makanan rumahan. Pengolahan makanan siap saji sudah menjadi kebiasaan dan kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat pada saat sekarang ini. Karena pola masyarakat dalam mengkonsumsi makanan yang sebisa mungkin dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat dan dapat menghemat waktu. Makanan tersebut umumnya diproduksi oleh industri pengolahan pangan dan dengan teknologi tinggi dan memberikan berbagai zat adiktif dalam mengawetkan dan memberi cita rasa bagi produk tersebut. Bertram 1975 mendefinisikan makanan siap saji sebagai makanan yang dapat disiapkan dan dikonsumsi dalam waktu yang singkat. Oxford Dictionary mendefinisikan makanan siap saji sebagai makanan yang dapat diolah dan disajikan dalam waktu yang singkat dan mudah dalam hitungan beberapa menit. Terutama di snack bar atau rumah makan. Makanan siap saji yang beredar saat ini tercatat 500 sampai 600 jenis. Jenis makanan ini merupakan gaya hidup dalam kehidupan masyarakat dengan cara serba cepat dan mempermudah individu untuk mengkonsumsi makanan siap saji. Keuntungan yang diperoleh dari fast food adalah menghemat waktu. Dengan mengikuti kehidupan sekarang yang serba cepat ini, tidak ada pilihan lebih baik daripada mendapatkan makanan siap saji. Dilihat dari sejarah adanya makanan cepat saji, yaitu ide restoran cepat saji ini berasal dari budaya Romawi kuno, di mana konsep makanan siap saji ini adalah selama permainan aktivitas budaya. Salah satu fakta sejarah makanan cepat saji yang akan membuat kamu kagum adalah bahwa industri bisnis makanan cepat saji global yang tumbuh sebesar 4,7 derajat pada tahun 2006 dan raja-raja makanan cepat saji seperti McDonald memiliki gerai makanan hingga 31.000 berjalan di 120 negara dan 6 benua. Inti dari makanan cepat saji terletak pada pelayanannya yang cepat dan ketersediaan makanan yang siap dimasak. Ini merupakan bagian dari fenomena abad ke-20 ketika manusia modern menjadi sangat sibuk dan membutuhkan sesuatu yang serba cepat. Banyaknya restoran cepat saji yang berada di Indonesia menimbulkan persaingan ketat dan kompetitif mutu serta kualitas dari produk yang disajikan. Fast food atau restoran cepat saji mulai populer di Indonesia pada awal 1980. Sebagai besar fast food yang merampas pada pasar Indonesia berasal dari Amerika. Saat ini,
Tercatat ada beberapa nama besar di dunia junk food Amerika yang membuka gerai-gerai di Indonesia. Seiring perjalanannya waktu, beberapa bertahan dan ada pula yang tidak dapat bertahan. Masuklah beberapa nama internasional ke dalam kancah franchise restoran cepat saji di Indonesia seperti Kentucky Fried Chicken, McDonald, Texas Fried Chicken, dan banyak lagi. Berbagai macam produk makanan Amerika memang banyak disukai oleh masyarakat Indonesia karena penyajian makanannya yang cepat tanpa harus menunggu lama. Dari berbagai banyak produk makanan cepat saji adalah salah satunya adalah hamburger dan french fries atau yang sering disebut menu andalan McD atau McD. Walaupun makanan cepat saji mudah untuk didapat dan juga penyajiannya cepat yang dapat mempersingkat waktu, tetapi mengkonsumsi makanan cepat saji secara terus-menerus pasti akan memiliki dan berpengaruh atau memiliki dampak terhadap tubuh kita. Dampak negatif mengkonsumsi makanan cepat saji bagi kesehatan ada beberapa, yaitu yang pertama, zat aktif yang biasa terkandung dalam pengawet maupun pewarna makanan jika dikonsumsi secara terus-menerus bisa mengakibatkan kerusakan hati baik sirosis hingga kanker hati. Dampak yang bisa ditimbulkan berbahaya ini sifatnya jangka panjang dan akan menyerang manusia akibat rusaknya fungsi hati. Dampak lainnya yaitu dampak penggunaan MSG. Menurut laporan Federation of American Society for Experimental Biology, MSG dapat mengakibatkan rasa terbakar di bagian leher, mati rasa di bagian belakang leher, stres dan tegang pada kulit wajah, dada terasa sakit, sakit kepala, detak jantung yang cepat, rasa lemah dan lelah dan lain-lainnya. Tapi pada ambang batas tertentu, karena tubuh tidak sanggup lagi menahan zat ini, maka dampak di atas akan menyerang kita. 12 gram MSG per hari dapat menimbulkan gangguan lambung, gangguan tidur dan mual-mual. Bahkan beberapa orang ada yang mengalami reaksi alergi berupa gatal, mual, dan panas. Kemudian dampak lainnya itu dampak BHA. BHA antioksidan di dalam makanan diberikan agar kandungan di dalam makanan tersebut tidak cepat hilang hingga vitamin penyedap ini sering digunakan pada lemak dan minyak. Ini akan menimbulkan efek ketagihan bagi orang yang mengkonsumsinya. Yang kedua, dampak protein hewani yang cukup kaya bisa menyebabkan terhambatnya penyerapan kalsium di dalam tubuh. Jika penyerapan kalsium terjadi, maka kondisi ini dapat merangsang cepat terjadinya osteoporosis. Yang keenam, kondisi kolesterol dan kalori yang cukup tinggi juga dapat menyebabkan kegemukan dan beberapa gangguan metabolisme jantung. Yang ketujuh, kekurangan yang dapat ditimbulkan yaitu kekurangan kalium. Kekurangan kalium akan terjadi apabila asupan natrium berlebihan. Hal ini dapat menambahkan penurunan fungsi otot jantung dan melambatkan proses penghambaran impuls oleh saraf. Menurut pakar biologi, makanan siap saji berlebihan dapat memicu terjadinya perubahan psikologis yang bisa menghentikan kerja hormon-hormon dan mengirim sinyal-sinyal. Karena itu, kita akan terus makan tanpa sadar bahwa kita sudah kenyang. Dalam kondisi normal, hormon-hormon ini mengontrol porsi makan dan berat badan. Washington masalah akan timbul pada mereka yang berlebihan berat badan. Mereka yang obesitas menurut Schwartz akan kebal terhadap leptin. Otak akan kehilangan kemampuan dalam merespon hormon-hormon ini jika lemak tumbuh meningkat. Selain dampak negatif tersebut, ternyata makanan cepat saji juga memiliki dampak positif yang lumayan banyak. Salah satunya yaitu makanan cepat saji mudah untuk didapatkan, mudah untuk dibeli walaupun harganya terkadang agak mahal, lebih cepat dan lebih instan untuk mempersingkat waktu dan praktis tentunya. Selain dampak tersebut, tentu saja kita dapat mengantisipasi dampak negatif tersebut terhadap diri kita. Karena tubuh memerlukan antioksidan untuk melawan zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh yang bersifat merusak sel-sel tubuh. Memberikan pengertian pada diri sendiri dan komitmen mengatur pola makan dan menerapkan pola hidup sehat. Karena tubuh memerlukan antioksidan tersebut,
Maka kita dapat melakukan yang pertama, membeli menu nasi untuk makanan pokok kita, kurangi porsi makan kita, meminum air putih dan jus buah yang banyak, jangan mengkonsumsi kulit ayam, memesan salad sebagai tambahan asupan sayuran kita, mengurangi kadar saus dan mayonaise, dan mengurangi frekuensi makanan siap saji. Dari uraian di atas, maka kita dapat menyimpulkan dalam makanan cepat saji tersebut banyak sekali zat-zat yang berbahaya dan dapat menimbulkan penyakit bagi tubuh kita jika dikonsumsi secara berlebihan. Banyak sekali penelitian yang dilakukan oleh para ahli yang membuktikan hal tersebut. Makanan cepat saji mengandung banyak sekali kalori lemah, protein hewani, dan zat-zat kimia berbahaya yang tidak baik jika dikonsumsi berlebihan. Bukan hanya penyakit yang dapat ditimbulkan, tapi juga gangguan fungsi persarafan yang dapat menyebabkan kita lambat dalam berpikir maupun bertindak. Perubahan psikologis juga dapat terjadi karena berlebihan mengkonsumsi makanan cepat saji. Penyakit, gangguan, atau perubahan psikologis tidak akan langsung kita rasakan saat mengkonsumsi makanan cepat saji. Saran yang dapat saya berikan yaitu dalam mencari makanan, bijaklah dalam memilih makanan. Jika kita memang terpaksa untuk membeli makanan cepat saji tersebut, maka perhatikan dulu kandungan dari makanan tersebut dan usahakan jangan mengkonsumsi makanan cepat saji lebih dari satu macam. Dampaknya mungkin tidak terasa pada saat ini, tapi di kemudian hari dampak tersebut akan mempengaruhi tubuh kita. Bagi para pelajar dan bagi para mahasiswa seperti saya ini, maka berhati-hatilah dalam mengkonsumsi makanan siap saji dan tetap mengutamakan makanan sehat. Bagi orang tua juga tetap harus mengawasi makanan dan mengontrol pemberian dan penggunaan uang jajan yang membiasakan memberikan bekal sehat dari rumah. Sekian yang dapat saya sampaikan dan juga sekian uraian dari tugas yang saya buat untuk tugas tata tulis karya ilmiah ini. Pastinya masih banyak kekurangan dalam laporan atau proposal saya ini. Untuk itu, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Put, kalau udah nih gimana? Belum, aku masih di post loh, tapi udah siap. Udah jadi potong, udah. Matiin aja jamnya. Bener nih. Ya, udah stop record. Belum. Belum. Aku masih belum recordnya. Enggak, ini udah ini loh, udah di post. Belum deh, stop recording. Suara aku tadi? Enggak, coba matiin.